Perkenalkan, nama saya Nurmalasari dengan stambuk 2019-61046, mahasiswa Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Sulawesi Tenggara. Sebelum menonton jangan lupa like ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dalam video ini kita akan belajar materi kelas 6 tema 1 selamatkan makhluk hidup, subtema 1 tumbuhan sahabatku. Di sini kita akan mempelajari materi perkembangbiakan tumbuhan generatif. Baik, tujuan pembelajaran dalam video ini, setelah mempelajari materi, peserta didik dapat setelah mengamati bunga, siswa mampu mengidentifikasi perkembangbiakan generatif melalui gambar yang dibuatnya dan manfaatnya dengan benar. Yang kedua, setelah berdiskusi, siswa mampu melaporkan perkembangbiakan generatif melalui tabel dan manfaatnya dengan benar. Sebelum Ibu lanjut, saya ingin bertanya kepada siswa semua. Siapa yang punya bunga di rumahnya? Baik. Bunga apa saja yang ada di rumah kalian? Iya, banyak. Bunga kembang sepatu, bunga mawar, bunga melati. Ya. Di sini kita akan melihat proses terjadinya perkembangbiakan pada tumbuhan. Tumbuhan di sini yang melakukan perkembangbiakan generatif adalah tumbuhan yang mempunyai bunga. Jadi bunga apapun itu atau tumbuhan apapun itu yang mempunyai tumbuhan pasti akan mengalami namanya perkembangbiakan generatif. Baik, langsung saja. Tahukah kalian perkembangbiakan pada tumbuhan itu bagaimana? Ada yang tahu? Baik, Ibu akan jelaskan. Perkembangbiakan pada umumnya pada tumbuhan ada dua cara. Yang pertama secara generatif dan yang kedua secara vegetatif. Secara generatif itu yaitu melalui proses perkawinan, dan secara vegetatif tidak melalui proses perkawinan. Di sini kita akan berfokus mempelajari tentang perkembangbiakan generatif saja ya. Baik. Perkembangbiakan generatif yaitu disertai proses peleburan sel kelamin jantan spermatozoid dan sel kelamin betina atau sel telur. Sebelum kita melangkah ke proses perkembangbiakan generatif, di sini ada yang tahu bagian-bagian bunga itu apa saja? Ya, betul, ada mahkota bunga, tangkai bunga. Ya. Di sini Ibu akan menjelaskan bagian-bagian bunga dulu ya. Yang pertama, ada mahkota bunga. Yang kedua, kepala sari. Yang ketiga, benang sari. Yang keempat, kepala putik. Yang kelima, tangkai putik. Yang keenam, bakal biji. Yang ketujuh, tangkai bunga. Yang kedelapan, dasar bunga. Dan yang kesembilan, kelopak bunga. Ini adalah bagian-bagian bunga, ada 8 bagian. Dalam bagian-bagian bunga ini nanti disitulah terjadi penyeburan dan melalui pembuahan perkembangbiakan generatif. Baik. Perkembangbiakan generatif terjadi pada tumbuhan atau tanaman yang memiliki bunga karena perkembangbiakan generatif terjadi melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Jadi dalam proses perkembangbiakan pada tumbuhan yang mempunyai bunga pasti ada namanya proses penyerbukan dan pembuahan. Ayo kita simak cara perkembangbiakan secara generatif.
Perkembangbiakan generatif yang pertama ada penyerbukan. Penyerbukan adalah melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Yang kedua, serbuk sari akan masuk ke ruang bakal biji melalui bulu serbuk sari. Di dalam ruang bakal biji terjadi pembuahan, yaitu peleburan serbuk sari atau sel kelamin jantan atau spermatozoid dengan kepala putik, sel kelamin betina atau sel telur. Hasil dari pembuahan adalah zigot. Yang ketiga, zigot akan berkembang menjadi lembaga. Lembaga berkembang menjadi bakal biji dan bakal biji berkembang menjadi biji dan bakal buah. Kemudian, bakal buah berkembang menjadi daging buah. Lembaga yang berada dalam biji merupakan calon tumbuhan baru. Baik, tumbuhan yang berkembang secara generatif ada banyak ya. Nah, yang pertama itu contohnya ada pepaya. Pepaya kenapa sih dia melakukan perkembangbiakan secara generatif? Ya, karena dia memiliki bunga. Ada yang punya pepaya di rumahnya? Iya, pepaya kan ada bunganya, ada bijinya di dalam. Semua tumbuhan yang melalui perkembangbiakan generatif itu semua tumbuhan yang mempunyai bunga. Yang pertama itu pepaya ya, pepaya. Yang kedua ada jagung. Jagung juga mempunyai bunga. Siapa yang pernah lihat jagung? Ya, pasti pernah lihat jagung kan? Terus pasti juga pernah makan jagung. Terus ada yang ketiga, ada mangga. Nah, ini yang paling sering kita temui. Pasti semua punya mangga kan di rumahnya? Oh, ada yang tidak. Tapi pernah lihat mangga kan? Pernah makan mangga? Iya, pasti mempunyai namanya bunga. Yang keempat ada apel. Di sini siapa yang pernah makan apel? Apel juga itu melakukan proses perkembangbiakan secara generatif ya, karena dia mempunyai bunga. Dia mempunyai bunga dan melakukan proses perkembangbiakan secara generatif. Terus selanjutnya, ini ada jeruk. Jeruk juga mempunyai bunga dan melakukan perkembangbiakan secara generatif. Pernah kan makan jeruk? Pernah kan? Ya. Itu dia yang paling sering makan jeruk, pasti tahu. Terus ini ada yang keenam, salak. Salak mungkin jarang ya yang lihat tumbuhan salak, tapi pernah makan. Ya, siapa yang pernah makan? Pernah lihat tumbuhan pohonnya bagaimana? Belum pernah. Baik. Di sini salak ada proses perkawinan juga, dia proses perkawinan antara pohon jantan dengan pohon betina dikawinkan menjadilah salak. Apabila tidak dikawinkan dia tidak akan berbuah. Yang ketujuh ada durian. Durian juga dia di sini mempunyai bunga, jadi ya pasti melakukan proses pembuahan dan penyerbukan. Dia mempunyai bunga, jadi terjadi namanya perkembangbiakan generatif. Yang terakhir ini adalah padi. Padi juga melakukan perkembangbiakan secara generatif. Berdasarkan asal serbuk sari, penyerbukan dapat dibedakan menjadi 4 macam, yaitu yang pertama penyerbukan sendiri, di mana serbuk sari yang jatuh ke kepala putik yang berasal dari bunga itu sendiri. Yang kedua, penyerbukan tetangga, yaitu serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain tetapi masih dalam satu pohon. Dan yang ketiga, penyerbukan silang, yaitu kepala sari jatuh ke kepala putik bunga lain yang berbeda pohon tetapi masih satu jenis. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain yang masih satu jenis tetapi berbeda varietasnya. Terus berdasarkan perantaranya, penyerbukan dapat dibedakan menjadi 4 macam. Yang pertama, zoidiogami, yaitu penyerbukan yang dibantu oleh hewan. Misalnya burung, serangga, kelelawar, dan siput. Perhatikan gambar berikut ini.
Serbuk sari menempel pada lebah yang hinggap pada bunga saat mengisap nektar. Terus lebah berpindah dari bunga satu ke bunga yang lain yang sama jenisnya. Terus serbuk sari yang terbawanya oleh lebah menempel pada putik bunga lain. Itu terjadilah penyerbukan zoidiogami. Terus yang kedua, hidrogami, yaitu penyerbukan yang dibantu oleh air. Biasanya penyerbukan ini terjadi pada tanaman air seperti hidrilla dan ganggang. Lihat gambar berikut ini. Serbuk sari lepas dari tangkai sari, terus serbuk sari terbawa arus air, kemudian serbuk sari menempel pada putik tanaman lain. Dan yang ketiga, anemogami, yaitu penyerbukan yang dibantu oleh angin. Contoh tanaman yang penyerbukannya dibantu oleh angin seperti jagung dan gandum. Perhatikan gambar di bawah ini. Serbuk sari yang pertama, tiupan angin membuat serbuk sari terlepas. Terus kemudian serbuk sari terbawa angin dan serbuk sari menempel pada putik bunga lain. Dan terjadilah perkembangbiakan pada jagung tersebut. Dan yang terakhir, yang keempat, antropogami, yaitu penyerbukan yang dibantu oleh manusia. Penyerbukan yang dilakukan manusia karena letak benang sari dan kepala putik tidak memungkinkan terjadinya penyerbukan secara alami. Perhatikan gambar di bawah, di mana di sini manusia mengambil serbuk sari bunga lain dan memindahkan ke kepala putik bunga lain. Terima kasih. Mungkin sampai sini saja pembelajaran kita hari ini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.